Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvi Maulidia Nurulisa dengan NIM 220761010 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas materi mengenai administrasi peserta didik, yang mana yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu, Bapak Hadi Friansyah, SPD MPD, selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, yaitu mengenai pengertian administrasi peserta didik, yang kedua mengenai proses administrasi peserta didik, yang ketiga instrumen administrasi peserta didik, baik itu manual dan elektronik, lalu yang keempat yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Pengertian peserta didik. Pengertian administrasi peserta didik adalah sebuah proses pengelolaan berbagai aktivitas, informasi, dan data yang berkaitan dengan siswa di lingkungan pendidikan. Tujuan utamanya ialah untuk memastikan bahwa semua aspek yang berhubungan dengan siswa, mulai dari pendaftaran, penilaian, hingga kegiatan sehari-hari dikelola dengan baik dan efisien. Secara umum dapat kita ketahui bahwa administrasi peserta didik ini merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen pendidikan yang melibatkan pengelolaan data dan informasi siswa untuk mendukung proses pendidikan. Lalu yang kedua yaitu proses administrasi peserta didik. Proses administrasi peserta didik ini merupakan aspek penting dalam sistem pendidikan yang melibatkan serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk mengelola informasi dan data siswa. Dengan pengelolaan yang baik, proses ini membantu memastikan bahwa aspek terkait peserta didik itu dikelola secara efektif. Hal ini mendukung pencapaian tujuan peserta didik serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan terorganisir. Lalu ada tahapan dalam proses administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu penerimaan dan pendaftaran siswa. Ini merupakan proses seleksi dan pendaftaran siswa baru sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua yaitu pengelolaan data pribadi. Ini termasuk penyimpanan dan pemutakhiran informasi pribadi siswa secara aman dan terorganisir. Lalu yang ketiga yaitu pengelolaan absensi. Pengelolaan absensi ini meliputi pencatatan kehadiran siswa untuk memantau keteraturan dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Lalu yang keempat ada penilaian dan evaluasi. Penilaian evaluasi ini dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi prestasi peserta didik, baik itu melalui akademi untuk memajukan aktivitas belajar siswa. Yang kelima, yaitu pengelolaan jadwal dan kegiatan. Ini merupakan pengaturan waktu belajar, ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya sesuai dengan kurikulum. Lalu selanjutnya ada komunikasi dan koordinasi. Ini merupakan interaksi antar pihak sekolah, siswa, orang tua, dan pihak terkait untuk mendukung kelancaran proses pendidikan. Selanjutnya ada pengelolaan laporan dokumentasi. Dan ini merupakan penyusunan laporan kemajuan siswa serta pengarsipan data administrasi pendidikan. Lalu ada pengelolaan kelulusan dan transkrip. Penerbitan sertifikat kelulusan serta pengelolaan transkrip nilai bagi siswa yang telah menyelesaikan studi. Yang terakhir, ada pengawasan dan evaluasi sistem administrasi. Ini merupakan pemantauan efektivitas sistem administrasi pendidikan untuk memastikan bahwa proses belajar sesuai dengan standar. Baiklah, selanjutnya ada instrumen administrasi peserta didik. Instrumen administrasi peserta didik ini ada yang manual dan juga elektronik. Ini merupakan alat penting dalam mengelola data dan informasi siswa di lembaga pendidikan. Proses administrasi ini mencakup berbagai tahapan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek yang terkait peserta didik itu dikelola dengan baik, mulai dari penerimaan hingga ke kelulusan siswa. Mungkin ada dua instrumen administrasi peserta didik. Yang pertama manual. Manual ini meliputi buku pendaftaran yang itu berguna untuk mencatat data awal siswa saat penerimaan. Lalu ada kartu absensi, buku rapor. Buku rapor ini sebagai media manual untuk mencatat nilai dan evaluasi siswa setiap periode. Lalu ada buku arsip, yang ini berupa pendaftaran, surat izin, dan juga sertifikat kelulusan.
Lalu ada papan pengumuman, yaitu alat untuk menyampaikan kegiatan informasi sekolah dan juga hasil evaluasi. Selanjutnya ada instrumen elektronik. Ini seperti Sistem Informasi Manajemen Sekolah atau SIMS. Itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data peserta didik secara terintegrasi, termasuk pendaftaran, absensi maupun nilai. Lalu yang kedua ada aplikasi absensi elektronik. Ini mungkin beberapa sekolah sudah menerapkan seperti penggunaan barcode ataupun RFID. Lalu ada e-rapor, yaitu memasukkan atau memantau nilai yang digunakan untuk mempermudah guru dalam melakukan evaluasi akademik. Lalu mungkin ada platform komunikasi online seperti email, grup WhatsApp, ataupun aplikasi sekolah yang memfasilitasi komunikasi antara siswa, orang tua, dan sekolah. Lalu ada dokumen manajemen, yaitu merupakan sistem pengelolaan dokumen siswa secara digital untuk menyimpan atau melakukan pengarsipan seperti sertifikat dan juga transkrip. Yang keempat yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Guru tentunya sangat berperan penting dalam administrasi peserta didik di sekolah. Selain sebagai pengajar, guru juga bertanggung jawab sebagai tugas administratif yang mendukung proses pembelajaran pengelolaan siswa. Mungkin ada beberapa peran dari administrasi peserta didik guru, yaitu mencakup berbagai tanggung jawab, mulai dari pencatatan dan pengelolaan data akademik, komunikasi dengan orang tua, pemantauan perilaku siswa, hingga ke pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. Dari materi yang sudah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa administrasi peserta didik ialah hal yang penting dalam pengelolaan aktivitas informasi dan data yang berkaitan dengan siswa di lembaga pendidikan. Tujuan utamanya tentu untuk memastikan bahwa seluruh aspek yang berkaitan dengan siswa, mulai dari penerimaan hingga kelulusan itu dikelola secara efektif. Hal ini mencakup pengelolaan data pribadi, absensi, penilaian, jadwal, dan kegiatan, serta dokumentasi, serta kelulusan. Guru tentunya memegang peran yang sangat penting dalam administrasi peserta didik, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai tugas administratif. Mereka bertanggung jawab atas pencatatan data akademik, komunikasi dengan orang tua, pemantauan perilaku siswa, dan pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler yang semuanya mendukung tercapai tujuan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan dapat dilakukan secara manual maupun elektronik, yang mana pengelolaan administrasi yang baik tentunya memastikan lingkungan belajar yang teratur dan mendukung proses pendidikan secara keseluruhan. Pada saat ini saya juga menampilkan daftar referensi yang menunjang untuk pembuatan PPT ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.